Apakah anak-anak bisa berfilsafat? Seorang filsuf Amerika, Gareth Matthews, ya, dan juga beliau penggiat filsafat untuk anak-anak, menyampaikan contoh 4 anak yang nonton televisi. 3 anak diundang oleh seorang anak untuk nonton televisi di rumahnya. Lalu remote-nya dipegang oleh anak yang mengundang, yang pemilik rumah. 3 anak yang diundang protes. Kita kan bertiga, mestinya kita lebih banyak yang menentukan program televisi, kita yang memegang remote-nya. Nah, di sini terjadi keributan antara satu anak yang mengundang tadi dengan 3 anak yang diundang. Lalu ibunya datang. Ibunya kemudian membenarkan 3 anak yang diundang itu bahwa mereka suaranya lebih banyak daripada kamu. Mestinya remote control TV kamu berikan kepada mereka. Lalu anaknya menjawab, ya, saya egois, mereka bertiga juga egois. Apa mungkin atau bagaimana mungkin egoisme satu orang dikalahkan oleh egoisme 3 orang? Nah, di sini kata Matthews di sini ini pertanyaan anak tersebut sebetulnya mewakili pertanyaan para pakar yang mempersoalkan demokrasi, ya. Dan sekaligus ini kritik terhadap demokrasi. Demokrasi selalu mengatakan bahwa kita harus tunduk kepada suara mayoritas, ya. Kita mendengar pertanyaan semacam ini daripada anak-anak. Ini menunjukkan bahwa anak-anak punya kemampuan berpikir. Ya, dari cerita tadi menunjukkan bahwa anak-anak punya kemampuan berpikir. Anak-anak bisa berpikir secara filosofis, secara logis. Anak-anak punya ide. Anak-anak bisa bertanya apapun. Jadi kata Matthews tadi, dia menyimpulkan dari cerita tadi bahwa anak-anak memiliki ide, dan ide dan pemikiran anak-anak yang filosofis itu selalu bersifat baru, fresh, bebas, dan kreatif, ya, melebihi orang-orang dewasa, ya. Para filosof yaitu orang-orang yang memang dia belajar filsafat, ya, dan profesinya memang di situ, ya, mereka bisa mempertahankan masa kecilnya sehingga kemudian mereka menjadi filosof. Tetapi anak-anak secara alami, secara fitri, mereka terlahir sebagai filsuf, terlahir sebagai pemikir. Dan mereka selalu berusaha untuk menyingkap rahasia alam dan mencari hubungan antara satu objek dengan objek yang lain di alam wujud ini. Menurut teori psikologi perkembangan kognitif Jean Piaget, bahwa, ya, anak-anak itu merupakan makhluk yang kurang, yang tidak mampu, ya. Asumsinya adalah anak-anak itu adalah orang-orang dewasa yang tidak mampu, yang cacat, yang tidak mampu berpikir. Nah, itu menurut psikologi perkembangan, bahwa orang yang mampu berpikir secara logis itu sudah melewati usia 12 tahun. Sebelum itu dia tidak mampu berpikir logis, apalagi memikirkan hal-hal yang sifatnya abstrak. Jadi hal-hal yang sifat abstrak itu hanya
bisa dilakukan oleh anak-anak yang sudah melewati usia 12 tahun. Nah, tentu pandangan ini tertolak dan dikritisi oleh aliran psikologi akhir-akhir ini, kontemporer. Ya. Bahkan dikatakan bahwa anak-anak itu punya kemampuan berpikir melampaui orang-orang dewasa. Tetapi kita tidak memahaminya. Ya. Salah satu hambatannya adalah karena kita tidak mampu memahami bahasa anak-anak. Bahasa anak-anak itu kadang-kadang menciptakan sebuah tabir yang kemudian kita terhalangi untuk memahami anak-anak. Atau kita memandang anak-anak secara dohir saja. Ya, kita anggap anak-anak itu tidak mampu. Ya. Matthew Lipman yang merupakan bapak filsafat anak-anak, memberi sebuah contoh. Bayangkan kata dia, kalau ada anjing, ya, anjing yang sedang mengendus bau, dia ditugaskan untuk misalnya menangkap napi yang lari. Ya. Lalu anjing ini mengendus sampai ke dua jalan kanan dan kiri, dan tidak ada jalan yang lain. Ketika dia berjalan di jalan yang misalnya ke kanan dan dia tidak mendapatkan bau di situ, dia tidak mendapatkan bau lagi, maka dia akan dibimbing untuk kembali kepada jalan yang kiri, ya, karena tidak ada jalan yang lain. Nah, di sini perdebatannya, polemiknya di sini. Apakah anjing tadi yang setelah dia berjalan di jalan yang satu, dia tidak mendapatkan bau, kembali ke jalan yang pertama, itu karena pikiran logis atau karena naluri keanjingannya, naluri kebinatangannya? Nah, menurut aliran psikologi itu adalah karena naluri keanjingannya, naluri kebinatangannya. Ya. Tapi paling tidak ini mungkin mengisyaratkan bahwa anjing pun bisa berpikir dalam tanda kutip. Ya. Ya, karena apa? Karena logika mengatakan bahwa ketika ada dua pilihan, di satu pilihan itu tidak ditemukan, maka tentu pilihan yang berikutnya adanya di situ. Nggak mungkin nggak ada, dua-duanya itu nggak ada, karena pilihan itu ya ada di antara dua ini. Kalau nggak di A, di B. Ketika dicari di A tidak ada, ya kemungkinannya di B atau sebaliknya. Contoh yang lain yang bisa ditunjukkan bahwa anak-anak sejak usia kecil itu mampu berfilsafat, mampu berpikir, yaitu ketika anak kecil, anak balita, ya, dia berhadapan dengan orang asing, dia nggak mau digendong, dia nggak mau disentuh, dia ada kekhawatiran, ada rasa takut, ya, dia tidak nyaman. Ini menunjukkan bahwa anak-anak itu sudah mampu untuk berpikir. Begitu juga bila seorang ayah misalnya membawa anaknya ke kamar mandi, mau mandi misalnya, lalu secara tidak sengaja si ayah mencemplungkan anaknya, menyeburkan anaknya ke bak yang di situ ada air panas, maka anak itu secara traumatis tidak mau lagi diajak mandi oleh ayahnya, tidak mau lagi ke kamar mandi. Karena dia bayangkan kalau diajak kamar mandi, pasti nanti dicemplungkan ke air yang hangat, air yang panas itu. Ya. Contoh yang lain bahwa anak-anak kita kadang-kadang lebih cepat menguasai bahasa yang kedua daripada kita. Kita setengah mati untuk belajar bahasa, tapi lihat anak-anak kita sekarang dengan mudah dia bisa menguasai bahasa yang kedua. Ya, hanya saja yang kurang daripada anak itu adalah karena sesuai dengan usianya, yang kurang itu adalah pengetahuan dan pengalaman. Ya, kita perlu kasih pengetahuan, kita perlu kasih pengalaman kepada anak-anak itu. Nah, apa yang dilakukan oleh filsafat untuk anak-anak? Filsafat untuk anak-anak
melihat anak-anak, memandang anak-anak sebagai makhluk yang mampu, sebagai ciptaan yang mampu, sebagai pribadi yang mampu. Anak-anak itu tidak kurang apapun dalam otaknya. Anak-anak tidak terlahir sebagai anak yang tidak mampu, anak yang cacat mental, anak yang jahat, anak yang nakal. Itu nggak ada, terminologi itu nggak ada sama sekali dalam pembelajaran filsafat untuk anak-anak. Ya, sejak kecil anak-anak punya kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan berpikir simpatik. Nah, kita sebagai orang tua bisa membantu anak-anak untuk mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri. Ya, tentu tantangannya adalah sebagai orang tua, bagaimana kita bisa memahami bahasa anak-anak, bagaimana kita bisa berdialog dengan anak-anak. Dan ya, insya Allah pada kesempatan berikutnya akan dijelaskan lebih jauh lagi tentang pentingnya kita memahami anak-anak. Satu contoh sebagai penutup, ketika anak bertanya kenapa hujan turun, mungkin orang tua kadang-kadang kalau kita nggak paham, kita menjawabnya bertele-tele menggunakan bahasa ilmiah karena pengaruh penguapan ya, air yang ada di darat itu baik dari laut, sungai dan lain sebagainya itu menguap ke atas dan timbullah awan, dibawa angin dan seterusnya sehingga terjadi hujan. Itu jawaban yang terlalu ilmiah mungkin bagi anak, tapi yang mungkin yang ditanyakan anak bukan itu. Ditanyakan adalah untuk apa hujan, tujuannya hujan. Kita bisa jawab bahwa tujuannya hujan adalah untuk misalnya menyirami tanaman. Atau kita bisa jawab dengan bahasa simbolis bahwa hujan turun itu karena awan sedih melihat tanaman-tanaman yang kehausan. Dia sedih karena itu dia bersimpati dengan tanaman-tanaman dan dia kemudian menangis. Nah, di sini menunjukkan kita harus pahami bahasa anak-anak. Tujuan daripada anak ini bertanya apa saja yang diinginkan. Nah, ini yang merupakan tantangan kita bagi orang tua untuk bagaimana kita bisa berusaha memahami bahasa anak-anak dan anak-anak itu punya bahasa tersendiri. Ya, itu saja. Terima kasih.